Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada murid-murid saya. Kali ini kita akan membahas tentang bab 10 yang berjudul materi tentang HAM. Sebelum masuk pengertian HAM, ada yang tahu arti HAM itu apa? Saya Pak. Ya, silakan. HAM itu merupakan hak yang melekat pada manusia sejak saat dia dilahirkan, Pak. Ya, bisa. Ada lagi yang ingin menjelaskan pengertian arti HAM itu? Berbicara tentang HAM, cakupannya sangat luas, baik HAM yang bersifat individu maupun HAM yang bersifat komunal. Yang dibicarakan oleh Clara tadi sudah benar. Saya sedikit menambahkan, yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh sejak kandungan sampai dia mati. Upaya penegakannya, HAM itu sudah berlangsung berabad-abad, walaupun di berbagai belahan dunia termasuk dunia. Secara eksplisit baru terlihat sejak berakhir Perang Dunia Kedua, dan semakin intensif sejak akhir abad ke-20. Sudah banyak juga dokumen yang dihasilkan tentang hal itu, yang dari waktu ke waktu terus bertambah. Menurut pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Ada salah satu tokoh HAM yang dikenal, yaitu bernama John Locke. John Locke HAM merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrat. Artinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci. Hak asasi manusia yang diuraikan mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal itu diungkapkan sebagai, yang pertama, sebagai perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa. Berdasarkan ruang lingkup hak asasi manusia tersebut, dapat diketahui dan dipahami bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum amat dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga dalam garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004 diungkapkan yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang kedua, menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Sejarah HAM itu sudah panjang. HAM yang ada di Indonesia itu berdiri pada tahun 1965, di mana penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal Angkatan Darat
dan penangkapan, penahanan, dan pembantaian komunis Indonesia. Kembali ke masalah HAM di Indonesia, mengapa pelanggaran HAM di Indonesia masih saja terjadi dari tahun ke tahun, dan juga sampai saat ini masih sering terjadi pelanggaran HAM itu? Izin Pak. Ya, Itu lagi ajan kan Pak, apa nggak sebaiknya kita berhenti sampai ajannya selesai dulu Pak? oh ya, baik. Terima kasih sudah mengingatkan. Iya Pak. Baik, kita lanjuti. Tadi sampai pada tahun 1965 HAM masih saja terjadi masalah di Indonesia. Apakah pemerintah terlalu tegas menindak oknum atau institusi yang menentang kekuasaannya? Ataukah memang masyarakat kita yang terlalu anarkis sehingga HAM itu terlanggar? Menurut kalian, apa yang bisa menyebabkan HAM itu tidak dapat berdiri tegak di Indonesia? Pak, izin menanggapi. Menurut saya, HAM itu tidak tegas di Indonesia, tidak tegak adalah karena pemerintah yang kurang tegas dalam menindak kasus HAM. Bisa seperti itu. Kalau yang lain gimana menurutnya? Kalau menurut saya sendiri Pak, itu karena kurangnya timbal balik antara masyarakat dan juga pemerintahnya Pak, oknumnya. Ya, semuanya sudah benar. Dan menurut ya sedikit saya tambahin, HAM itu seperti hukum juga, semuanya itu berasal dari diri sendiri. Apabila diri sendiri tidak memahami apa itu HAM, maka penegakan hukum HAM itu akan gitu-gitu saja, tidak ada perubahannya. Macam-macam HAM itu ada 3. Yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, dan yang ketiga hak asasi politik. Hak asasi pribadi itu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi.
Sedangkan hak asasi ekonomi seperti hak asasi kebebasan membeli, kebebasan mengadakan perjanjian atau kontrak, kebebasan memiliki sesuatu, dan kebebasan mempunyai pekerjaan yang layak. Sedangkan hak asasi politik seperti memilih pemilu, pemilu presiden, wakil presiden, atau hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia yaitu tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, bersifat hakiki, dan bersifat universal. Ada banyak contoh upaya penegakan hukum, penegakan HAM. Antara lain, tidak untuk memaksa kehendak kepada sesama teman atau guru, selalu menaati tata tertib yang ada di lingkungan sekolah dengan baik, saling bersikap menghormati sesamanya, tidak bersikap membedakan teman satu sama teman yang lain, menghormati pendapat orang lain, bersikap adil, dan tidak menghina teman-teman yang lain, dan masih banyak yang lain. Oke, sekian, segitu saja yang saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ini kan Pak dalam undang-undang nomor 9 tahun 2019 Ulangi, tolong diulangi. dalam undang nomor 39. Saya juga izin bertanya, Pak. Iya. Kan ada membahas tentang hak asasi manusia. Nah, apa Pak yang dibahas dalam itu? Undang-Undang nomor 39. Ya, tahun 1999. Saya langsung jawab aja. Undang-Undang nomor 39 tahun 2009 itu ada berbagai macam hak. Yang pertama, hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak untuk hidup. Gitu isinya. Ya, kepada Pina, Pak, yang mau ditanyakan? Iya, Pak, saya ingin bertanya apa upaya pemerintah Indonesia untuk masyarakatnya bisa menghargai atau menghormati HAM orang lain, Pak. Terima kasih. Ada berbagai cara. Yang pertama yaitu membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM. Seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang kedua, bisa membentuk kelembagaan HAM seperti yang ada di Indonesia sekarang, seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan KPAI. Udah, segitu saja, Vina. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, kita akhiri saja. Berhubung waktu sholat, yang Islam silakan sholat, dan yang Kristen silakan beribadah menurut caranya masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.